Halo rekan-rekan sekalian, selamat datang di e-course Dikejar Closing dengan WhatsApp Marketing. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi terkait meraih ribuan kontak dari Facebook berbayar. Sudah siap ya untuk menerima materinya? Ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan untuk meraih ribuan kontak dari Facebook berbayar. Poin-poinnya antara lain, penentuan target market, leads magnet, pembuatan materi iklan, di mana dalam pembuatan materi iklan ini, teman-teman harus memperhatikan beberapa hal, yaitu desain gambar, copywriting, call to action. Selain itu, teman-teman juga harus memperhatikan terkait proses whitelisting kontak. Oke, kita akan bahas satu persatu terkait materi ini. Yang pertama tentang penentuan target market. Kesalahan dalam penentuan target market akan menyebabkan kontak yang masuk ke WA list kita menjadi tidak maksimal. Selain itu, budget iklan yang kita keluarkan pun menjadi tidak optimal karena tadi kita salah dalam menentukan target market. Oleh sebab itu, sebelum kita memilih target market, kita sebaiknya melakukan riset audiens terlebih dahulu dengan Facebook Audience Insight. Bagi rekan-rekan yang belum pernah menggunakan Facebook Audience Insight, teman-teman bisa buka ke halaman facebook.com/ads/audience-insight. Selain itu, jika budget kita terbatas, maka mulailah dengan audiens dengan tipe super precise interest. Bagi teman-teman yang belum pernah dengar tentang super precise interest, teman-teman bisa melihat bagian berikut ini. Bahwa dalam penentuan target market di Facebook, kita akan membaginya dalam beberapa interest. Dan interest ini dibagi lagi menjadi ada yang namanya precise interest, yaitu minat atau interest yang tepat. Kemudian ada juga broad interest atau interest atau minat yang umum. Dimana jika minatnya terlalu umum, maka akibatnya adalah target marketnya itu terlalu luas, sehingga menjadi tidak tepat ketika kita mempunyai budget yang minim. Sedangkan precise interest ini pun dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya super precise interest sama associated interest. Super precise interest adalah audiens dengan minat yang benar-benar sesuai. Nggak cuma orang yang cuma ketika dia ngomongin tentang interest tersebut di statusnya, tapi dia benar-benar minat. Berbeda dengan associated interest. Associated interest mungkin saja adalah orang yang belum tentu minat, tetapi kebetulan dia suka membicarakan terkait interest tersebut. Begitu. Untuk melihatnya, teman-teman bisa ikuti saya di latihan berikut. Silakan buka facebook.com/ads/audience-insight. Kita pilih yang everyone on Facebook atau semua orang yang ada di Facebook. Kemudian kita pilih untuk lokasinya adalah Indonesia. Oh iya, untuk lokasinya teman-teman bisa memilih sesuai target market teman-teman. Bisa mulai kota, negara, ataupun provinsi. Di sini saya akan coba dengan negara dulu, yaitu Indonesia. Kemudian kita coba dengan interestnya langsung. Jika saya memilih untuk market pengusaha, maka saya akan mencari menggunakan keyword yang berhubungan dengan pengusaha. Kita masukkan pengusaha. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk interest komunitas pengusaha muslim Indonesia itu ada 400 sampai 400 ribu audiens setiap bulannya. Kemudian kita cek lagi di page like-nya. Nah, di sini juga tampil nih, ada page namanya Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Dan jika teman-teman lihat,
Di sini audiensnya pun besarnya untuk dari fanpage ini sebesar 440.900. Dan jika kita lihat di data audiens yang aktif di Facebook, maka jumlah audiens yang dibangun dari fanpage ini hampir mendekati jumlah audiens yang digunakan Facebook untuk membangun audiens. Dengan begitu, maka bisa kita bilang bahwa untuk interest komunitas pengusaha Muslim Indonesia termasuk tipe interest yang super precise, karena jumlah audiens yang dibangun Facebook jumlahnya menyerupai dengan jumlah audiens yang dibangun dari fanpage-nya. Atau besarannya, jika kita bikin dengan perbandingan, yaitu untuk tipe super precise interest, maka besarannya minimal 70% dari audiens yang ada. Jadi misalkan kita ngambil fanpage komunitas muslim, jika misalkan kita ambil dari fanpage komunitas pengusaha Muslim Indonesia, maka bisa kita lihat bahwa audiensnya ini hampir menyerupai jumlahnya dengan jumlah audiens yang dibangun Facebook untuk interest komunitas pengusaha Muslim Indonesia. Sampai di sini paham ya yang dimaksud dengan super precise interest. Jadi kita lihat dari perbandingan antara jumlah audiens yang dibangun dari fanpage dibandingkan dengan jumlah audiens yang dibangun Facebook dari interest tersebut. Lalu bagaimanakah yang dimaksud dengan associated interest? Untuk melihatnya, kita bisa masukkan dengan kalimat wirausaha. Di sini saya masukkan interest dengan keyword wirausaha muda mandiri, di mana Facebook mencatat bahwa jumlah audiensnya itu yang interest dengan kata wirausaha mandiri ada sekitar 200.000 sampai 250.000. Lalu kita lihat di page-nya. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat bahwa jumlah audiensnya ini mencapai 233.000 lebih, di mana angkanya itu hampir mendekati angka audiens yang dimiliki oleh Facebook untuk interest wirausaha mandiri. Maka ini juga bisa dibilang sebagai interest yang super precise. Nah, kita juga bisa untuk tipe associated, kita bisa coba dengan keyword tes dengan keyword Oriflame. Di sini disebutkan bahwa audiensnya itu di Facebook itu mengatakan bahwa orang-orang yang interest dengan kata Oriflame itu sekitar 3 sampai 3,5 juta orang setiap bulannya untuk di Indonesia saja. Lalu kalau kita lihat dari page-nya, dari page yang dimiliki oleh Oriflame, jumlah audiensnya itu hanya 500.000 lebih. Jika kita bandingkan antara audiens yang dibangun dari fanpage dengan audiens yang ada di Facebook, maka angkanya itu tidak mencapai 70% dari audiens yang dibangun Facebook. Jadi bisa kita katakan jumlah audiens yang dibangun dari fanpage Oriflame tidak murni Jadi bisa kita katakan bahwa audiens yang dibangun dari interest Oriflame tidak 100% murni adalah orang-orang yang likes fanpage Oriflame. Karena kalau kita lihat audiens yang dibangun dari fanpage Oriflame sendiri untuk interest Oriflame hanya ada 500.000 orang. Sedangkan audiens yang Facebook miliki untuk interest Oriflame itu mencapai 3 sampai 3,5 juta orang. Maka bisa kita bilang bahwa untuk interest Oriflame ini bisa disebut dengan associated interest.
Oke, kebayang ya teman-teman terkait apa yang dimaksud dengan super precise interest sama associated interest. Jadi, saya ulangi, precise interest adalah jika dibandingkan antara audiens yang dibangun dari fanpage-nya dibandingkan dengan audiens yang Facebook bangun dari interest tersebut. Syaratnya jumlahnya minimal 70%. Oke, syaratnya minimal 70%. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Kedua, yaitu terkait leads magnet. Ada berapa leads magnet yang bisa kita gunakan untuk fanpage, untuk untuk leads magnet itu ada berapa hal yang teman-teman harus perhatikan, yaitu leads magnet ini bisa juga disebut sebagai umpan untuk menarik calon konsumen untuk join list WhatsApp kita. Dan jenis-jenisnya antara lain program belajar di WhatsApp dengan mode sharing berkala, bisa juga dengan kuliah WhatsApp di grup WhatsApp khusus, e-book, atau bisa juga bentuknya video materi ataupun tutorial. Tujuan list magnet ini adalah agar orang-orang yang kita arahkan untuk join ke list WhatsApp kita mau join ke WhatsApp list kita. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Terkait pembuatan materi iklan. Dalam pembuatan materi iklan ini, teman-teman harus memperhatikan terkait bahwa maksimal gambar hanya mengandung 20% konten berupa teks. Jadi sebisa mungkin ketika teman-teman membuat materi iklan, gambar yang teman-teman submit ke Facebook tidak boleh mengandung banyak-banyak konten berupa teks. Untuk mengeceknya, teman-teman bisa mengecek di facebook.com/ads/tools/text overlay. Kenapa harus kurang dari 20%? Karena dengan semakin banyak konten yang berupa teks, maka bisa mengakibatkan iklan kita tidak akan jalan di Facebook. Atau bisa juga iklan kita tetap bisa jalan, hanya saja jumlah jangkauan yang kita dapatkan menjadi tidak maksimal karena Facebook menganggap bahwa sebenarnya konten kita menjadi tidak baik. Selain itu, kita juga harus menghindari membuat copywriting yang terlalu sensasional dan memberikan kesan mengiming-imingi. Contohnya seperti berikut. Untuk contoh copywriting yang boleh, yaitu bisa berupa belajar menghilangkan lemak perut, atau kiat menurunkan berat badan, atau bisa juga dapatkan keuntungan setiap 2 minggu. Ini adalah contoh copywriting yang dibolehkan oleh Facebook. Contoh copywriting yang tidak boleh, yaitu 3 kiat mengejutkan untuk menghilangkan semua lemak perut Anda, atau 1 kiat gila untuk menurunkan berat badan, atau bisa juga dapatkan laba 15% setiap minggu. Yang terakhir adalah Anda tidak akan percaya apa yang dapat Anda makan untuk menyembuhkan diabetes. Perbedaan dari kedua copywriting yaitu pada contoh copywriting di Walarang, ini ada unsur mengiming-imingi calon konsumen dengan hal-hal yang belum tentu terbukti. Jadi kita ketika membuat copywriting sangat dilarang jika memberikan janji sesuatu yang belum pasti ataupun belum terbukti sama sekali. Ini adalah contoh gambar postingan iklan yang saya buat untuk iklan di Facebook. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar ini saya masukkan gambar yang sudah minim teksnya, yaitu tadi maksimal hanya 20%. Kemudian di copywriting pun saya tidak memberikan iming-iming apapun di kontennya. Selain itu juga saya memasukkan adanya call to action. Jadi saya meminta kepada calon konsumen saya untuk mendaftarkan via WhatsApp ke nomor yang tertera dengan format tertentu. Jadi ketika mereka mendaftar untuk join list building saya, mereka harus WhatsApp dulu ke nomor tersebut dengan format yang sudah saya tentukan. Nah, ini juga ada copywriting lainnya. Ada contoh gambar postingan iklan lainnya, di mana di postingan ini saya buat copywriting yang cukup panjang, dan infonya pun tadi ada memuat tentang call to action, yaitu mereka harus WhatsApp ke nomor tertentu dengan format tertentu juga. Oke, kebayang ya sampai sini. Yang keempat, tentang whitelisting.
Whitelisting adalah suatu proses agar broadcast ataupun blast yang kita kirimkan akan selalu masuk ke kontak WhatsApp list kita. Bentuk whitelisting di WhatsApp yaitu calon kontak WhatsApp list kita harus save nomor kita terlebih dahulu. Sehingga ketika kita broadcast, maka pesan kita pun akan selalu masuk ke WhatsApp mereka. Ini contoh proses whitelisting yang saya lakukan untuk WhatsApp list saya. Jadi pertama-tama saya memberikan ucapan selamat untuk datang ke program saya. Kemudian saya infokan juga tentang apa materinya. Kemudian saya infokan juga terkait kapan mereka akan menerima pesannya. Selain itu saya berikan catatan bahwa harus men-save nomor saya dengan nama, misalkan ini belajar bisnis. Mungkin ada teman-teman yang bingung, kenapa sih harus save kontak kita? Oke, saya akan berikan demo langsung di sini. Oke, ini contoh dari WhatsApp saya, di mana saya punya satu broadcast list. Dan di broadcast list ini saya ada 2 penerima, yaitu ada penerima 1 sama penerima 2. Bisa teman lihat di sini, si penerima 1 tidak menyimpan nomor saya di kontaknya. Tapi karena sebelumnya saya pernah WhatsAppan, sehingga WhatsApp saya sudah ada di WhatsApp-nya, sehingga saya bisa chat dengan dia. Ini si penerima 1. Lalu saya akan coba kirim pesan ke si penerima 2. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa si penerima 2 sudah save kontak saya dengan nama Irwansah. Oke, saya akan langsung praktekkan untuk broadcast-nya. Di sini saya ketik pesan, halo, silakan kontak saya ya. Oke, sudah saya broadcast. Kita akan lihat satu persatu di semua kontak list yang ada. Nah, kalau teman-teman lihat, dari broadcast yang saya kirimkan ke si penerima 1, si penerima 2, teman-teman bisa lihat bahwa kontak WhatsApp yang saya masukkan itu sudah masuk. Ya. Lalu kita lihat di penerima 2, di mana dia nggak save kontak saya. Di sini sama sekali nggak masuk chat yang saya kirimkan sebelumnya. Jadi, kenapa kita harus membuat whitelisting terlebih dahulu? Agar broadcast yang kita lakukan selalu masuk ke kontak WhatsApp-nya. Oke. Semoga mudah dimengerti ya teman-teman semua. Terima kasih.